Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga saja selalu tetap sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu materi yang ada di ujung dari bab senyawa hidrokarbon. Tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa memahami apa proses pembentukan dari minyak bumi, komposisi minyak bumi, kemudian proses pengolahan minyak bumi, fraksi-fraksi minyak bumi, dan terakhir yaitu tentang bensin. Minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuhan dan hewan. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad unik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanan rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, yaitu sekitar 90% hingga 97% itu terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi itu yang paling utama adalah alkana. Sedangkan sisanya itu berupa sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon itu mengandung senyawa-senyawa karbon yang ada oksigen, belerang, ataupun nitrogennya. Sedangkan gas alam sebagian besar itu terdiri dari alkana suku rendah, yaitu di antara C1 sampai C4. Dengan metana sebagai komponen utamanya. Itu C1 ya, metana. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi setelah mengalami proses penghilangan itu akan diproses melalui suatu tanur tinggi yang berdasarkan dari pemisahan campuran yaitu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat yaitu pemisahan larutan yang berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi nanti minyak bumi itu akan dipanaskan, kemudian menguap, kemudian dipisahkan ke dalam suatu cerobong-cerobong yang memiliki perbedaan titik didih. Seperti di dalam contoh, itu minyak bumi dipanaskan, partikel dari minyak bumi yang memiliki titik didih lebih rendah itu akan menguap lebih dulu. Yaitu misalnya pertama pada suhu 20 derajat Celcius itu yang pertama menguap itu adalah senyawa karbon yang memiliki antara C1 sampai C3. Dia akan menguap sampai ke atas, paling atas sendiri. Kemudian gas tersebut yang menguap pertama dialirkan ke dalam suatu tabung, dipisahkan, yaitu akan menghasilkan gas-gas petroleum. Yang bagian kedua yaitu pada titik didih 40 derajat Celcius, itu juga sama dimasukkan ke dalam tanur, kemudian itu antara C4 sampai dengan C8 akan menghasilkan yang namanya ether petroleum. Kemudian pada titik didih 70 derajat Celcius itu akan menghasilkan bensin atau gasolin. Titik didih 120 derajat Celcius itu menghasilkan minyak tanah atau kerosin. Pada titik didih 200 derajat Celcius itu menghasilkan minyak solar. Kemudian pada titik didih 250 derajat Celcius menghasilkan minyak diesel. Pada 300 derajat Celcius itu menghasilkan pelumas, kemudian lilin. Dan bagian bawah itu residu itu akan yang tidak akan menguap itu menghasilkan minyak bakar dan juga aspal atau bitumen. Inilah konsep dasar dari destilasi bertingkat, yaitu
pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Setelah mengalami proses pengolahan, kemudian melalui proses berikutnya, minyak-minyak bumi tersebut akan menghasilkan suatu fraksi minyak bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Di sini ada beberapa rangkuman yang umumnya dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Yang pertama yaitu gas. Ini antara C1 sampai C4. Titik didihnya itu kurang dari 20 derajat Celcius. Berarti yang pertama kali dihasilkan tadi ya, ketika suhunya 20, dia langsung menguap, kemudian dipisahkan, itu akan menghasilkan gas. Manfaatnya yaitu untuk digunakan sebagai bahan bakar gas LPG dengan bahan baku sintesis senyawa organik. Kita tahu sendiri LPG adalah bahan bakar yang kita gunakan untuk memasak di dapur. Fraksi yang kedua yaitu ether petroleum antara C1 sampai C7, titik didihnya 30 sampai 90 derajat Celcius. Fraksi ini akan digunakan sebagai pelarut dan cairan pembersih. Kemudian bensin. Bensin ini banyak sekali yang kita gunakan di kehidupan kita ya, atau kata lainnya gasolin. Bensin itu komponen utamanya yaitu karbon C5 sampai C10. Titik didihnya 40 sampai 180. Kegunaannya yaitu bahan bakar kendaraan bermotor. Nafta. Karbon C6 sampai dengan C10. Titik didihnya 70 sampai 180. Kegunaannya yaitu bahan baku sintesis senyawa organik. Berikutnya kerosin. Kerosin ini yang biasa kita sebut dengan minyak tanah. Itu C11 sampai dengan C14. Titik didihnya 180 sampai 250. Kemudian kegunaannya bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Berikutnya minyak solar dan diesel itu karbon antara C15 sampai C17. Titik didihnya 250 sampai 300. Kegunaannya yaitu bahan bakar kendaraan mesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Berikutnya minyak pelumas C18 sampai C20, titik didihnya 300 sampai 350. Kegunaannya yaitu sebagai oli dan pelumas. Lilin itu C di atas 20, itu titik didihnya lebih dari 350. Kegunaannya yaitu petroleum jelly, lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik, dan bahan pengkilap seperti semir. Minyak bakar itu sama di atas 20, C-nya, titik didihnya juga 350, digunakan sebagai bahan bakar kapal, pemanas industri, dan pembangkit listrik. Yang terakhir yaitu bitumen atau residu. Ini biasanya yang paling dasar sendiri, dia tidak akan menguap. Itu antara C40 ke atas, titik didihnya juga di atas 350. Ini yang biasa kita gunakan di jalan sebagai aspal, atau yang bisa juga digunakan sebagai atap bangunan. Fraksi minyak bumi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita yaitu bensin. Makanya dia dibahas dalam bab ini, mendampingi dari minyak bumi tersebut. Di Indonesia, bensin itu memiliki banyak jenis, ada premium, pertamax, pertamax plus, dan juga pertalite. Itu sama-sama bensin, cuma berbeda mutu bensinnya. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda ya. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin gelitik dan bahkan merusak mesin. Perbedaan dari bensin-bensin tersebut itu berdasarkan dari bilangan oktannya. Semakin bagus bilangan oktannya, itu semakin tinggi nilainya. Dan harganya juga akan semakin mahal. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan atau oktan number. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan iso-oktana. Jadi komponen utamanya yang untuk menilai suatu bilangan oktan yaitu N-heptana dan iso-oktana. Di sini ada gambarnya N-heptana, ada rantai lurus dari C7 N-heptana, itu bilangan oktannya merupakan 0. Sedangkan iso-oktana itu
Di sini dalam bentuknya 2,2,4 trimetil pentana, itu bilangan oktannya adalah 100. Jadi kalau semakin banyak N-heptananya itu mutu bensinnya juga semakin rendah. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau lebih banyak isooktananya, semakin tinggi isooktananya, maka untuk bensin juga akan semakin bagus. Nah, contohnya di sini pertamax, kita tahu pertamax bilangan oktannya ada 92. 92 ini adalah tingkat bilang oktannya, berarti kualitasnya sebesar 92. 92 ini berarti dalam campuran bensin tersebut itu 92%-nya itu tersusun dari isoktana dan 8%-nya yaitu N-heptana. Berarti yang bagus, yang besarnya itu adalah yang isooktananya. Sisanya yang kualitasnya rendah yaitu N-heptananya. Kalau misalnya dia bensin 85 atau premium 85 itu berarti dalam premium campurannya terdiri dari 85% dari isoktana dan 15%-nya itu N-heptana. Seperti kita bahas sebelumnya, bilangan oktan itu mempengaruhi tingkat kualitas dari bensin tersebut. Maka untuk memperbaiki kualitasnya itu ada beberapa cara supaya bilangan oktan dari bensin tersebut naik. Yaitu yang pertama dengan cara mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Seperti kita tahu tadi bahwa N-heptana itu kualitasnya lebih buruk dibandingkan dengan isooctana. N-heptana adalah rantai lurus, sedangkan isooctana adalah rantai bercabang. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Terakhir, itu menambahkan zat adiktif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Jadi diberi campuran. Zat anti ketukan yang dapat digunakan selama ini yaitu TEL, tetraetileat, dengan rumus kimia PbC2H5 4 kali. Namun ternyata penggunaan dari TEL tersebut sekarang dilarang. Kenapa? Ternyata ketika bensin itu dicampur dengan TEL, itu bahan pembuangannya itu lebih berbahaya lagi. Karena pembuangannya akan menghasilkan senyawa timbal atau Pb yang ini merupakan racun yang dapat merusak otak. Jadi sehingga sekarang penggunaannya itu dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya seperti MTBE, metil tertiary butyl ether ataupun dengan etanol.